Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Anes Cici Nurul Haq MPD selaku dosen dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Matematika yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi kali ini. Nah, baik, pada kesempatan kali ini di sini kami akan menjelaskan materi mengenai hakikat matematika. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Eis Kartini dengan NIM 205160022 dan rekan saya yang bernama Siti Sadiah dengan NIM 205160019. Adapun subbab yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu di sini ada pengertian, definisi, hakikat, karakteristik, dan kegunaan. Langsung saja ke poin yang pertama. Di sini ada pengertian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Istilah matematika ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti mathein atau matheinen yang artinya mempelajari. Namun diduga kata ini juga erat pula hubungannya dengan kata Sanskerta yang yaitu meda atau widya yang artinya kepandaian, ketahuan, atau inteligensi. Matematika berasal dari bahasa Latin matheinin atau mathemayang, berarti belajar atau hal yang dipelajari. Sedang dalam bahasa Belanda disebut wiskunde atau ilmu pasti. Namun secara istilah dalam menguraikan tentang hakikat matematika banyak dikemukakan beberapa pendapat tokoh dari sudut pandangannya masing-masing. Sementara itu tokoh lain yaitu Hudoyo 2003 mengatakan bahwa hakikat matematika berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur dan hubungan-hubungan yang diatur menurut urutan yang logis. Berdasarkan pernyataan dari para ahli matematika di atas, dapat dikatakan bahwa matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan penelaahan bentuk-bentuk atau struktur-struktur yang abstrak dan hubungan di antara hal-hal itu. Untuk dapat memahami struktur serta hubungan-hubungan, diperlukan penguasaan tentang konsep-konsep yang terdapat dalam matematika. Hal itu berarti belajar matematika adalah belajar konsep dan struktur yang terdapat dalam bahan-bahan yang sedang dipelajari, serta mencari hubungan di antara konsep dan struktur tersebut. Langsung saja ke poin yang kedua. Di sini ada definisi. Mendefinisikan matematika sesuai pendapat para ahli. Nah, di sini ada beberapa definisi para ahli mengenai matematika. Antara lain yang pertama di sini ada definisi menurut Rusvendi 1988-23. Nah, di sini Rusvendi itu mendefinisikan bahwa matematika itu terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil, di mana dalil-dalil setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Karena itulah matematika sering disebut ilmu deduktif. Kemudian di sini ada definisi yang kedua yaitu menurut James dan James. Nah, James dan James ini mendefinisikan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan lainnya. Matematika terbagi dalam 3 bagian besar, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa matematika terbagi menjadi 4 bagian, yaitu aritmatika, aljabar, geometris, dan analisis. Dengan aritmatika mencakup teori bilangan dan statistika. Lanjut ke definisi yang ketiga. Di sini ada definisi menurut Jansen dan Rising dalam Rusvendi 1972. Nah, Jansen dan Rising ini mendefinisikan bahwa matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat representasinya dengan simbol dan padat. Lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Matematika adalah pengetahuan struktur yang terorganisasi. Sifat-sifat dalam teori-teori dibuat secara deduktif berdasarkan kepada unsur yang tidak didefinisikan
Aksioma, sifat, atau teori yang telah dibuktikan kebenarannya adalah ilmu tentang keteraturan pola atau ide. Dan matematika itu adalah suatu seni. Keindahannya terdapat pada keterurutan dan keharmonisannya. Kemudian di sini ada teori yang keempat menurut Reines dan kawan-kawan 1984. Nah, Reis dan kawan-kawan ini mendefinisikan bahwa matematika adalah telaahan tentang pola dan hubungan suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Kemudian di sini ada definisi yang terakhir, yaitu dari Klein 1973. Nah, Klein di sini mendefinisikan bahwa matematika itu bukan pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Materi selanjutnya yaitu mengenai hakikat matematika. Hakikat matematika yang pertama yaitu matematika adalah ilmu deduktif. Matematika dikenal sebagai ilmu deduktif karena proses mencari kebenaran atau generalisasi dalam matematika berbeda dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan yang lain. Metode pencarian kebenaran yang dipakai adalah metode deduktif, tidak dapat dengan cara induktif. Sedangkan pada ilmu pengetahuan alam, metode yang digunakan yaitu metode induktif dan eksperimen. Walaupun dalam matematika mencari kebenaran itu dapat dimulai dengan cara induktif, tetapi seterusnya generalisasi yang benar untuk semua keadaan harus dapat dibuktikan dengan cara deduktif. Dalam matematika, suatu generalisasi dari sifat, teori, atau dalil itu dapat diterima kebenarannya sesudah dibuktikan secara deduktif. Contoh, dalam ilmu fisika, bila seorang melakukan percobaan atau sebuah eksperimen, di mana yaitu sebatang logam dipanaskan, maka akan memuai, dan dilanjutkan dengan logam-logam yang lainnya, dipanaskan, ternyata memuai juga. Maka, ia dapat membuat kesimpulan atau sebuah generalisasi bahwa setiap logam yang dipanaskan itu dapat memuai. Generalisasi yang dibuat secara induktif tersebut dalam ilmu fisika dapat dibenarkan. Sedangkan pada matematika, contoh-contoh seperti itu baru dianggap sebagai generalisasi jika kebenarannya dapat dibuktikan secara deduktif. Yang kedua yaitu matematika adalah ilmu terstruktur. Matematika merupakan ilmu terstruktur yang terorganisasikan. Hal ini karena matematika dimulai dari unsur yang tidak didefinisikan, kemudian unsur yang didefinisikan ke aksioma atau postulat, dan akhirnya pada teorema. Konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan sistematis, mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks. Oleh karena itu, untuk mempelajari matematika, konsep sebelumnya yang menjadi prasyarat harus benar-benar dikuasai agar dapat memahami topik atau konsep selanjutnya. Struktur matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur-unsur yang tidak dapat didefinisikan. Misalnya yaitu titik, garis, lengkungan, bidang, bilangan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu unsur-unsur yang didefinisikan. Dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, maka terbentuk unsur-unsur yang didefinisikan. Misalnya sudut, persegi panjang, segitiga, balok, lengkungan tertutup sederhana, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu aksioma dan postulat. Dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan dan unsur-unsur yang didefinisikan dapat dibuat asumsi-asumsi yang dikenal dengan aksioma atau postulat. Misalnya, melalui dua titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah garis. Yang kedua, semua sudut siku-siku satu dengan lainnya sama besar. Yang selanjutnya yaitu dalil atau teorema. Dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan dan aksioma, maka disusun teorema-teorema atau dalil-dalil yang kebenarannya harus dibuktikan dengan cara deduktif. Misalnya, yang pertama, jumlah dua bilangan ganjil dan genap. Yang kedua,
Jumlah ketiga sudut pada sebuah segitiga sama dengan 180 derajat. Yang ketiga yaitu matematika adalah ilmu tentang pola dan hubungan. Matematika disebut sebagai ilmu tentang pola karena pada matematika sering dicari keseragaman seperti keterurutan, keterkaitan pola dari sekumpulan konsep-konsep tertentu, atau model yang merupakan representasinya untuk membuat generalisasi. Misalnya, jumlah A bilangan genap selamanya sama dengan A pangkat 2. Contoh, A sama dengan 1, maka jumlahnya sama dengan 1 sama dengan 1 pangkat 2. Selanjutnya, 1 dan 3 adalah bilangan-bilangan ganjil. Jumlahnya adalah 4, sama dengan 2 pangkat 2. Berikutnya, 1, 3, 5, dan 7 jika dijumlahkan, maka jumlahnya adalah 16 sama dengan 4 pangkat 2, dan seterusnya. Dari contoh-contoh tersebut, maka dapat dibuat generalisasi yang berupa pola, yaitu jumlah A bilangan ganjil yang berurutan sama dengan A pangkat 2. Sedangkan matematika disebut ilmu tentang hubungan karena konsep matematika satu dengan lainnya saling berhubungan. Misalnya, antara persegi panjang dengan balok, antara persegi dengan kubus, antara kerucut dengan lingkaran. Demikian juga, cabang matematika satu dengan lainnya saling berhubungan, seperti aritmatika, aljabar, geometri dan statistika, dan analisis. Yang keempat yaitu matematika adalah bahasa simbol. Matematika yang terdiri dari simbol-simbol yang sangat padat arti dan bersifat internasional. Padat arti berarti simbol-simbol matematika ditulis dengan cara singkat, tetapi mempunyai arti yang luas. Misalnya, akar 9 sama dengan 3, 3 ditambah 5 sama dengan 8, dan yang terakhir yaitu 3 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3. Selanjutnya yaitu karakteristik matematika. Karakteristik matematika yang pertama yaitu matematika memiliki objek kajian yang abstrak. Di dalam matematika, objek dasar yang dipelajari adalah abstrak, sering juga disebut sebagai objek mental, di mana objek-objek tersebut merupakan objek pikiran yang meliputi fakta, konsep, operasi ataupun relasi, dan prinsip. Dari objek-objek dasar tersebut disusun suatu pola struktur matematika. Adapun objek-objek tersebut yaitu yang pertama fakta, yaitu berupa konvensi-konvensi yang diungkap dengan simbol tertentu. Contoh, simbol bilangan 3 sudah dipahami sebagai bilangan 3. Jika disajikan angka 3, maka sudah dipahami bahwa yang dimaksud adalah 3. Yang kedua yaitu konsep, yaitu ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek. Apakah objek tertentu merupakan suatu konsep atau bukan? Contohnya yaitu yang pertama, segitiga adalah nama suatu konsep abstrak. Yang kedua, bilangan asli adalah nama suatu konsep yang lebih kompleks. Konsep berhubungan erat dengan definisi. Definisi adalah ungkapan yang membatasi suatu konsep. Dengan adanya definisi ini, orang dapat membuat ilustrasi atau gambar atau lambang dari konsep yang didefinisikan, sehingga menjadi semakin jelas apa yang dimaksud dengan konsep tertentu. Yang ketiga yaitu operasi, yaitu pengerjaan hitung, pengerjaan aljabar, dan pengerjaan matematika yang lain. Sebagai contoh misalnya penjumlahan, perkalian, gabungan, dan irisan. Unsur-unsur yang dioperasikan juga abstrak. Pada dasarnya, operasi dalam matematika adalah suatu fungsi yaitu relasi khusus. Karena operasi adalah aturan untuk memperoleh elemen tunggal dari satu atau lebih elemen yang diketahui. Dan yang terakhir yaitu prinsip, yaitu objek matematika yang kompleks. Prinsip dapat terdiri atas beberapa fakta, beberapa konsep yang dikaitkan oleh
suatu relasi ataupun operasi. Secara sederhana, dapatlah dikatakan bahwa prinsip adalah hubungan antara berbagai objek dasar matematika. Prinsip dapat berupa aksioma, teorema, sifat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu bertumpu pada kesepakatan. Dalam matematika, kesepakatan merupakan tumpuan yang amat penting. Kesepakatan yang amat mendasar adalah aksioma dan konsep primitif. Aksioma diperlukan untuk menghindarkan berputar-putar dalam pembuktian, sedangkan konsep primitif diperlukan untuk menghindarkan berputar-putar dalam pendefinisian. Aksioma juga disebut sebagai postulat ataupun pernyataan pangkal atau yang sering dinyatakan tidak perlu dibuktikan. Beberapa aksioma dapat membentuk suatu sistem aksioma yang selanjutnya dapat menurunkan berbagai teorema. Dalam aksioma, tentu terdapat konsep primitif tertentu. Dari satu atau lebih konsep primitif dapat dibentuk konsep baru melalui pendefinisian. Yang ketiga yaitu berpola pikir deduktif. Dalam matematika, sebagai ilmu, hanya diterima pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif secara sederhana dapat dikatakan pemikiran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum, diterapkan atau diarahkan kepada hal yang bersifat khusus. Pola pikir deduktif ini dapat terwujud dalam bentuk yang amat sederhana, tetapi juga dapat terwujud dalam bentuk yang tidak sederhana. Contohnya yaitu banyak teorema dalam matematika yang ditemukan melalui pengamatan-pengamatan khusus, misalnya teorema Pythagoras. Bila hasil pengamatan tersebut dimasukkan dalam suatu struktur matematika tertentu, maka teorema yang ditemukan itu harus dibuktikan secara deduktif. Antara lain yaitu dengan menggunakan teorema dan definisi terdahulu yang telah diterima dengan benar. Nah, dari contoh prinsip di atas bahwa urutan konsep yang lebih rendah perlu dihadirkan sebelum abstraksi selanjutnya secara langsung. Supaya hal ini bisa bermanfaat, bagaimanapun sebelum kita mencoba mengkomunikasikan konsep yang baru, kita harus menemukan apa kontribusi konsepnya, dan begitu seterusnya hingga kita mendapat konsep primer yang lain. Yang keempat yaitu memiliki simbol yang kosong dari arti. Dalam matematika, jelas terlihat banyak sekali simbol yang digunakan, baik berupa huruf ataupun bukan huruf. Rangkaian simbol-simbol dalam matematika dapat membentuk suatu simbol matematika. Model matematika dapat berupa persamaan, pertidaksamaan, dan sebagainya. Huruf-huruf yang digunakan dalam model persamaan, misalnya X tambah Y sama dengan Z, belum tentu bermakna atau berarti bilangan. Demikian juga, tanda tambah belum tentu berarti operasi tambah untuk dua bilangan. Maka, huruf dan tanda itu tergantung dari permasalahan yang mengakibatkan terbentuknya model itu. Jadi, secara umum, huruf dan tanda dalam model X tambah Y sama dengan Z masih kosong dari arti. Yang kelima yaitu memperhatikan semesta pembicaraan. Sehubung dengan penjelasan tentang kosongnya arti dari simbol-simbol dan tanda-tanda dalam matematika di atas, menunjukkan dengan jelas bahwa dalam menggunakan matematika diperlukan kejelasan dalam lingkup apa model itu dipakai. Bila lingkup pembicaraannya adalah bilangan, maka simbol-simbol diartikan bilangan. Sedangkan, bila lingkup pembicaraannya transformasi, maka simbol-simbol itu diartikan suatu transformasi. Lingkup pembicaraan itulah yang disebut dengan semesta pembicaraan. Benar atau salahnya, ataupun ada tidaknya penyelesaian suatu model matematika sangat ditentukan oleh semesta pembicaraannya. Yang keenam yaitu konsisten dalam sistemnya. Dalam matematika terdapat banyak sistem. Ada sistem yang mempunyai kaitan satu sama lain, tetapi juga ada sistem yang dapat dipandang terlepas satu sama lain. Misal, sistem-sistem aljabar, sistem-sistem geometri. Sistem aljabar dan sistem geometri tersebut dapat dipandang terlepas satu sama lain, tetapi dalam sistem aljabar sendiri terdapat beberapa sistem yang lebih kecil
yang terkait satu sama lain. Demikian juga dalam sistem geometri terdapat beberapa sistem yang kecil yang berkaitan satu sama lain. Materi selanjutnya yaitu kegunaan matematika. Kegunaan matematika yang pertama yaitu matematika sebagai pelayan ilmu yang lain. Banyak ilmu-ilmu yang penemuan dan pengembangannya bergantung dari matematika. Contohnya yaitu yang pertama, penemuan dan pengembangan teori Mendel dalam biologi melalui konsep probabilitas. Yang kedua, perhitungan dengan bilangan imajiner digunakan untuk memecahkan masalah tentang kelistrikan. Yang ketiga, dengan matematika, Einstein membuat rumus yang dapat digunakan untuk menaksir jumlah energi yang dapat diperoleh dari ledakan atom. Yang keempat, dalam ilmu pendidikan dan psikologi, khususnya dalam teori belajar, selain digunakan statistik, juga digunakan persamaan matematis untuk menyajikan teori atau model dari penelitian. Yang kelima, dalam ilmu kependudukan, matematika digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk dan lain-lain. Yang keenam, dalam seni grafis, konsep transformasi geometrik digunakan untuk melukis mosaik. Yang ketujuh, dalam seni musik, barisan bilangan digunakan untuk merancang alat musik. Yang kedelapan, banyak teori-teori dari fisika dan kimia modern yang ditemukan dan dikembangkan melalui konsep kalkulus. Dan yang kesembilan, teori ekonomi mengenai permintaan dan penawaran dikembangkan melalui konsep fungsi kalkulus tentang diferensial dan integral. Yang kedua yaitu matematika digunakan manusia untuk memecahkan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama yaitu memecahkan persoalan dunia nyata. Yang kedua, mengadakan transaksi jual beli, maka manusia memerlukan proses perhitungan matematika yang berkaitan dengan bilangan dan operasi hitungnya. Yang ketiga, menghitung luas daerah. Yang keempat, menghitung jarak yang ditempuh dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Yang kelima, menghitung laju kecepatan kendaraan. Yang keenam, membentuk pola pikir menjadi pola pikir matematis. Dan orang yang mempelajarinya kritis, sistematis, dan logis. Sedangkan yang terakhir yaitu menggunakan perhitungan matematika baik dalam pertanian, perikanan, perdagangan, dan perindustrian. Baik, yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Dapat dikatakan bahwa matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan penelaahan bentuk-bentuk atau struktur-struktur yang abstrak dan hubungan di antara hal-hal itu. Untuk dapat memahami struktur serta hubungan-hubungan, diperlukan penguasaan tentang konsep-konsep yang terdapat dalam matematika. Hal itu berarti belajar matematika adalah belajar konsep dan struktur. Melihat beragamnya pendapat banyak tokoh di atas yang berpendapat tentang matematika benar-benar menunjukkan begitu luasnya objek kajian dalam matematika. Matematika selalu memiliki hubungan dengan disiplin ilmu yang lain untuk perkembangan keilmuan, terutama di bidang sains dan teknologi. Ilmu matematika itu adalah ilmu umum dari segala ilmu-ilmu lainnya. Jadi, sejak awal kehidupan manusia, matematika itu merupakan alat bantu untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi, hakikat matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, matematika adalah ilmu deduktif. Yang kedua, matematika adalah ilmu terstruktur. Yang ketiga adalah matematika adalah ilmu tentang pola dan hubungan. Dan yang terakhir, matematika adalah bahasa simbol. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.